Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang teman-teman semua yang sudah pada kumpul di channel Umi Fadila. Saya ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Insya Allah video kali ini yang akan aku share itu bisa memberikan motivasi ke teman-teman semua dan juga memberikan titik terang dalam kehidupan teman-teman yang mungkin saat ini teman-teman kumpul di channel YouTube aku di video kali ini untuk berupaya ingin mendapatkan suatu solusi daripada masalah-masalah dunia teman-teman saat ini. Ya, insya Allah di video aku di channel Umi Fadilah aku selalu men-sharingkan segala ilmu trik yang berhubungan dengan tarik rezeki. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah membuat suatu rumus, suatu algoritma ya untuk membuat teman-teman hidupnya itu makin berlimpah, kaya, berkah, ibadahnya lancar dan mati sewaktu-waktu masuk ke dalam surganya Allah. Mungkin selama ini teman-teman semua masih bingung gimana caranya supaya aku bisa kaya raya seperti A, bisa kaya raya seperti artis B, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling teman-teman semua, gimana caranya gitu. Aku kan juga kepingin, tapi kenapa masalah kok terus silih berganti, tapi kenapa kok malah kehidupan aku makin rumit lagi, gimana ini caranya gitu ya kan, kok dia gampang banget. Nah teman-teman, yang harus teman-teman ketahui adalah ada rumusnya. Jadi siapapun teman-teman semua itu bisa menjadi orang-orang yang kayak uangnya banyak. Ya, mau apa aja terbuka jalannya dengan cepat ketimbang mungkin ya dengan kehidupan teman-teman yang saat ini. Itu dia gimana caranya teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu apa yang diinginkan uang. Teman-teman harus tahu dulu apa yang diinginkan semesta alam ini. Teman-teman harus tahu dulu apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Nggak cuman hanya sekedar amalan. Ya kan? Oh iya, tetangga aku dia bilangnya orang Islam, tetapi dia nggak pernah sholat, ya kan? Dia nggak pernah baca Al-Quran, tapi dia kaya raya. Mungkin bisa jadi kaya rayanya dia itu istidrat, yang dimana Allah itu sengaja membuat dia itu senang di dunia dan dilalaikan untuk ibadahnya. Nanti akhir harinya, akhir hidupnya, sampai nanti dikubur, disitulah nanti ya Allah selisihkan, ya Allah hisab di sana. Emang mau yang kayak gitu? Kan nggak enak ya. Pasti orang-orang tersebut pun juga gelisah hidupnya. Yang kita inginkan adalah ya ibadah manteng, walaupun nggak capek-capek banget ibadah. Hidupnya tenang-tenang aja. Ibadahnya senang-senang, tenang-tenang. Apapun yang kita lakukan, kita senang-senang, tenang-tenang. Ini dia yang akan aku bahas di sini. Ya, karena apa? Pada dasarnya Allah itu kan maha bisa membuat apapun seketika sekalipun. Banyak orang ya teman-teman ya yang kaya raya, asetnya banyak, rumahnya besar. Tapi kalau Allah menginginkan dia itu jatuh, menginginkan rumahnya yang kaya raya itu hilang, bisa seketika Allah berikan, turunkan azab itu atau turunkan cobaan itu terhadap orang tersebut. Dibikin kebakaran kah rumahnya, dibikin kebobolan kah rumahnya, yang punya kendaraan mewah tiba-tiba dibikin tabrak, hilang, dan segala macam hal itu sangat mudah. Dan Allah pun juga sangat mudah memberikan rezeki terhadap orang untuk bisa menjadi kaya raya 7 turunan. Itu paling gampang karena semua nikmat rezeki itu udah ada di dunia ini. Bener gak sih kalau kita mau pakai logika? Oke, jadi sekarang intinya siapa yang berbuat itu semua? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah menginginkan, yes, disitulah Allah bisa lakukan semuanya. Tetapi teman-teman, gak cuma hanya sekedar Allah kepingin atau tidak, tetapi semuanya itu ada algoritmanya sayang. Ada rumusnya yang dimana kita harus melakukan hal tersebut supaya terbuka pintunya, terbuka jalannya gitu. Sebagaimana contohnya kayak gini nih ya. Ingat banget aku waktu anak aku masih 5 tahun, yang dimana mereka udah seneng banget kepingin beli sepeda. Tapi aku masih belum percaya bun, di usia dia belum bisa amanah takutnya di saat aku beliin sepeda. Padahal sepeda tuh murah sih, paling berapa sih, 1.500.000, 2 juta. Kalau ngomongin nominal uang gampang lah ya. Aku harus beliin sepeda 2 anak ini karena kan anak aku kan berhimpitan ya, jadi kalau mau apa-apa harus dibeliin keduanya.
gitu. Tapi aku masih belum mau karena aku takut nanti dia pergi keluar ya, kapan nggak ada waktunya, nggak inget waktu karena usianya masih terlalu dini. Jadi malah nanti aku yang nyesal, takutnya seperti itu. Jadi aku bilang ke mereka, sayang sabar ya, nanti akan ada waktunya. Kamu masih belum bisa amanah, tenang aja. Yang dimana pola pikir aku saat ini bukan masalah uang, tetapi masalah waktu. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan masalah uang, bukan masalah Allah tidak atau mampu untuk memberikan hal itu, tetapi tentang apa? Tentang kepercayaan Allah terhadap kita. Itu dia, Allah bisa aja memberi kita 1 miliar, tapi kita nggak tahu nanti, ya. Tahu-tahu di saat kita dikasih 1 miliar, kita bingung duitnya mau diapain, atau kita bingung nanti, oh ya, kita khawatir lagi nanti duit ini takut habis, saya investasikan ke tempat-tempat yang bodong, akhirnya hilang lagi. Atau kita bingung, kita bangun bisnis yang besar, akhirnya kita nggak ibadah. Ya bisa jadi karena apa? Kita masih kosong diri kita. Allah belum bisa melihat apakah kita ini amanah atau enggak. Contoh deh, kayak kehidupan teman-teman zaman dulu atau aku ya, nggak jauh-jauh. Ya dulu di saat aku merintis, pelan-pelan aku dinaikkan ekonomi aku. Ya aku dikasih bisnis yang agak menyibukkan diri aku dikasih kendaraan, bete dikit, cus jalan kemana, ya lupa, jalanlah aku keliling-keliling Indonesia, punya duit sedikit, jalan ke luar negeri, jalan-jalan healing kemana, dari di perjalanan, ya lalai akan waktu sholatnya diropel. Habis sholat, oh ngerasa sibuk, akhirnya yang biasanya sebelum aku punya duit aku bisa zikir, ini aku nggak zikir karena katanya sibuk. Bener nggak? Pelan-pelan, ya pelan-pelan kita dilupakan, pelan-pelan setan itu ngebisikin kita, udah nanti aja, kamu lagi sibuk tuh, ada tender tuh 1 miliar tuh, atau tuh ada PO tuh, ya kan, baru dapat orderan sedikit aja, udah lupa, sholatnya kelewatan, nggak langsung tepat waktu, udah lupa, nggak zikir, bener nggak sih? Nah kelalaian itu yang akhirnya membuat Allah itu cemburu, dan akhirnya kita sedikit demi sedikit itu diturunkan lagi ekonominya. Nah, makanya saat ini teman-teman semua yang selalu dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa nggak teman-teman konsisten dan memiliki pola pikir sendiri yang dimana kita ini ibadah bukan karena sibuk, bukan karena butuh uang, bukan karena si siapapun, tetapi memang kita yang butuh Allah, kita yang harus membalas cintanya Allah. Jadi apa? Biar Allah tahu diri nih, biar Allah tahu dulu nih, oh iya orang ini mau gimana pun kondisinya, sibuk atau nggak sibuk, butuh uang atau nggak butuh uang, butuh sesuatu atau nggak butuh sesuatu, dia tetap konsisten dengan ibadahnya, dengan memberikan cintanya terhadap aku, kata terhadap Allah, dengan syukurnya yang terus menerus, yang dengan senangnya, yang dengan bahagianya, di situ pun boom, pasti nggak mungkin enggak, Allah bukakan jalan. Kalau selama ini teman-teman salawat munjiatnya udah mulai lancar setiap hari, baca Al-Qur'annya udah seminggu nih atau sebulan nih, tetapi hatinya masih mengeluh, ya Allah saya baca ini supaya amanah saya selesai, supaya saya dibukakan jalan, itu akan berat bunda. Bunda nanti akan mual, akan kesel, akan meratapi nasib. Aduh saya udah 1 bulan nih baca Yasin 41 kali, tapi kok nggak dibukakan jalan ya? Masih kesel kan? Karena apa? Karena niat ibadahnya hanya karena punya masalah. Coba karena tanda ucapan syukur, karena tanda rasa syukur, ya Allah terima kasih aku masih dibukakan jalan, dikasih kesempatan untuk ngerjain baca Yasin, aku masih dikasih kesempatan untuk aku bisa baca, bisa sholat dengan 5 waktu dengan tepat waktu, ini karena cintamu ya Allah, terima kasih, hidupku begitu tenang, hidupku begitu damai. Coba diolah pola pikir, pandangan tentang rezeki, tentang cinta seperti itu, nanti apa yang dirasakan, teman-teman akan merasakan tenang dalam ibadah, senang, cinta, nyaman. Dari situ getaran vibrasi senang syukur akan naik. Dari situlah otomatis pintu rezeki akan terbuka lagi lebih besar. Masalahnya setan-setan itu cepat
cepet banget membisikkan, membunga-bungai pikiran-pikiran teman-teman. Yang biasanya agak effort adalah gimana caranya untuk konsisten. Karena si setan itu pasti setiap secondnya itu ngebisikin teman-teman untuk lalai. Udah sih capek, istirahat aja dulu. Udah sih ya kan, ini belum ngerjain. Lumayan loh, kemarin udah baca 1 juz. Ya kan, sekarang libur aja, nggak usah baca. Tuh, itu setan. Nah, sekarang PR teman-teman gimana cara untuk melepas setan ini supaya hidupnya tenang, nggak gampang kepancing-kepancing pikiran-pikiran, nggak gampang dibunga-bungai pikirannya oleh setan yang akhirnya membuat kita lalai, yang akhirnya rasa takut, rasa khawatir, dan rasa hal-hal yang negatif itu masuk dalam pikiran kita. Kumpul belajar di sini lagi-lagi teman-temanku semua. Kalian semua masuk di dalam video ini itu bukan tanpa kebetulan, tetapi ini semua udah sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua adalah orang-orang pilihan. Jadi maksud aku di sini adalah ya teman-teman biar menjadi seperti teman-teman yang lain yang udah banyak hidupnya berubah dari ketenangan finansial, pasangan, anak-anaknya, bisnisnya meroket. Ayo jangan kebanyakan mikir nunggu nanti-nanti, nunggu makin hancur, makin jatuh, makin ngelunsep, tahu-tahu tinggal keluh kesah sama aku yang disuruh PR-nya ngerjain semua, ya kan? Ayo sekarang mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, mumpung masih ada usia, ya insya Allah besok tanggal 1 November aku buka kelas lagi. Pastikan teman-teman belajar semua di sini lengkap dari A sampai Z, sampai ke privat punya trik lengkap, jadi nggak setengah-setengah. Semua aja teman-teman semua lengkap di sana diajarin. Ya, oke. Untuk kontaknya langsung WA ke kontak ini ataupun ke kolom deskripsi, semua linknya ada. Ya, pastikan semuanya kumpul di tanggal 1 November bersama aku, kita belajar sama-sama untuk meraih nikmatnya, tenangnya ibadah di dunia, dan datangnya rizki dari segala arah, segala penjuru. Pastikan teman-teman semua yang sudah pada nonton di sini, udah follow dan subscribe channel Umi Fadilah. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat semua notifikasi di saat aku upload video ini. Dan perubahan pasti dalam kehidupan teman-teman semua. Dan jangan lupa follow sosial media aku lainnya. Aku setiap malam itu live di TikTok. Ya, pastikan teman-teman untuk link TikToknya ada di kolom deskripsi juga. Ya, sampai jumpa di tanggal 1 kelas khusus ilmu The Secretary Rezeki bersama saya Umi Fadilah. Barakallah.